Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar membaca hasil desain struktur beton. Ini ada portal sederhana. Kita cek dulu sectionnya. Ini ada kolom K30-30, dimensinya 30-30, baloknya 20-40. Setelah dianalisa, sekarang kita check out struktur ya, concrete design ini. Oke, kita tutup section. Datanya kita rubah milimeter. Nah, ini hasil desain struktur ya. Ini adalah angka-angka ini adalah luas tulangan. Satuannya milimeter persegi luas tulangan. Sekarang kita akan mencari berapa jumlah tulangan yang dibutuhkan ya. Kita pakai bahan Excel atau kalkulator juga bisa. Nah, ini kita pakai Excel. Kita tinjau balok. Untuk tulangan tumpuan ya, 302 mm persegi, tulangan tumpuan bagian atas, bagian bawah 197. Nah, kita tinggal ngitung ini tulangan, luas tulangan 302 ya. Kita masukkan ini untuk pengingat ya. Kalau B1 misalnya kita kasih nama B1, B-nya 200 mm, hanya 400 mm, ini depannya 50 mm. Nah, ini B-nya dengan 400, dikurangi di aksen. Ini tulangan utama, kita mencari tulangan utama. Luas tulangan diketahui dari hasil SAP 302 mm persegi. Diameter yang kita gunakan misalkan 16 mm. Kita mencari luas besi tulangan ya, untuk satu batang ya, untuk satu batang besi tulangan diameter 16 adalah 1/4 pi d kuadrat. 1/4 pi d kuadrat sama dengan 1/4 kali pi 2/7 kali d kuadrat. Nah, ini 16. Kita klik pada kotak ini hasilnya ya, kuadrat ya. Oke, berarti untuk satu batang besi diameter 16, luasnya adalah 201,14 mm persegi. Nah, sekarang mencari jumlah tulangan. Jumlah tulangan N sama dengan AS bagi A. Ini ya, kita masukkan AS 202, N-nya 201. Sama dengan berapa? Sama dengan AS dibagi A. Ketemu 1,5 ya. Kita bulatkan jadi 2. Oke. Berarti untuk daerah tumpuan ini ada tulangan atas 2 D 16. Kita tulis ya biar nggak lupa. Sekarang untuk bagian bawah kita cek ketemunya 197. Nah, 197 berarti karena sudah dirumus tadi ya, kita tinggal mengisikan AS-nya ya. 197 itu 0,979 dibulatkan 2 buah, berarti ini juga 2 buah 2D 16.
Karena kiri dan kanan tumpuannya sama, kita tinggal kopikan saja ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung bagian tengah tulangan lapangan. Kita cek bagian lapangan, bagian bawah 784. Tinggal kita masukkan 784. Ketemunya 3,89 diberikan 4 bulan. Ini kita pakai 4 D16. Bagian atas kita cek 98. 0,4 kita buatkan 2 ya. Kita pakai separuhnya ya. 2 D16. Itu cara mencari luas tulangan ya. Jadi teman-teman bisa catat ya, bisa perhatikan mudah. Jadi untuk balok portal ini adalah tulangan tumpuan 2D16 atas, 2D16 bawah, tulangan lapangan 2D16 bagian atas, 4D16 bagian bawah. Ini ya. Sekarang kita mencari sengkang ya. Kita klik kanan ini. Nah, klik kanan ya. Klik kanan ini untuk bagian tumpuan. Nah, bagian tumpuan ini. Nah, ini tumpuannya. Pada posisi lokasi 150 mm ya. Ini perbatasan pertemuan antara kolom dan balok. Nah, ini ketemu share steel 1,403. Ini adalah rasio ya, rasio antara AV dibagi dengan spasi. Ulang ya, share steel ini adalah rasio AV tulangan geser, luas tulangan geser dibagi spasi. Oke, kita cek Excel. Nah ini ya, kita menuju ke tulangan geser. Kita menghitung tulangan geser sekarang. Bagel. Nah, rasio. Ini hasil SAP ini. Hasil SAP ini adalah berupa rasio atau perbandingan antara luas tulangan geser dibagi dengan spasi. Nah, ini ketemunya kita coba. Nah, ini pada daerah tumpuan share steel 1,403. Nah, 1,403. Ini adalah perbandingan antara luas tulangan geser dibagi spasi. Sekarang kita mencari spasinya. Kita tentukan diameternya dulu. Diameter tulangan geser, diameter bagel. Misalkan kita pakai diameter 10. Nah, kita cari luas tulangannya. Luas tulangannya adalah 2 kali 1/4 pi d kuadrat. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Misalkan ini. Nah, ini kan ada tulang ya, biar diperkebal dulu. Ya sudah. Nah, ini ada bagel kan ada 2 tulang yang menjadi tulang geser. Yang vertikal ini kan ada 2 ini ya. Ada 2. Nah, jadi ada 2 tulangan geser. Ya, berarti 2 dikali luas tulangan ini. Ya, berarti 2 kali 1/4 pi kali diameter kuadrat. Kita sudah tentukan diameternya 10, jadi kita mencari AV tulangan gesernya, luas tulangan geser. Ini sama dengan 2 dikali kurung 1/4
kali 22/7 kali ini 10 ini ya, 10 kuadrat. Nah, ini ketemunya. Luas tulangannya adalah 157,14285. Nah, seterusnya meter persegi. Sekarang kita mencari spasinya. Spasinya adalah sama dengan AB dibagi rasio. Ya. Oke, sama dengan AB-nya 157, rasionya berapa ini? Hasil SAP ini kita masukkan. Nah, sekarang kita cari sama dengan AB. Nah, ketemu 112 mm ya, berarti untuk sengkang bagian tumpuan ketemu diameter 10, jarak 110, kita bulatkan ke bawah ya. Nah, ini diameter 10, ini kita ganti simbol. Nah, ini diameter 10, jarak 110 untuk tumpuan kiri dan kanan sama, berarti tinggal kita copy untuk yang kanan. Oke, sekarang kita cari bagian lapangan, sengkang bagian lapangan. Sebelumnya kita cek dulu spasi maksimum ya. Spasi maksimum adalah D/2. D-nya berapa? D sama dengan kita lihat tadi, itu H dikurangi selimut. Ini kita harus 50 dibagi 2 sama dengan 175 mm spasi maksimum. Sekarang kita cari yang lapangan, kita cek geser di lapangan. Kita cek seperempat bentang. Seperempat bentang ini bentangnya 4 meter, berarti seperempatnya adalah 1 meter, berarti 1000 mm, berarti daerah sini ya. Daerah sini antara 612 dan 1075 ini. Nah, tidak jauh dari angka 0,356, tidak jauh dari ini ya. Nah, bisa diinterpolasi. Nah, kali ini kita coba cek yang bagian atas di 612, jadi 0,879. Kita coba masukkan 0,879. Masukkan 0,879. Nah, ini sudah ketemu spasinya 178,7 mm. Nah, kita cek spasi maksimum 175. Berarti yang kita pakai adalah yang maksimum, yang 175. Jadi kita masukkan yang bagian lapangan adalah diameter 10, jarak 175. Nah, ini teman-teman ya caranya ya. Jadi kita membuat rumus sekali, selanjutnya kita tinggal memasukkan hasil SAP di sini ya. Ulangi ya. Untuk mencari tulangan utama dari hasil SAP, oke, yang tertera di sini adalah luas tulangan ya. Bagian atas adalah luas tulangan, ini tumpuan bagian atas. 197 ini luas tulangan tumpuan bagian bawah. Yang bagian tengah ini 784 ini adalah luas tulangan lapangan bagian bawah. 98 ini luas tulangan lapangan bagian atas. Oke. Nah, caranya seperti ini, kita ulangi. Nah, kita masukkan luas tulangannya. Misalkan kita cari lapangan ya, 784. Nah, ini D-nya
kita pakai 16 mm. Nah, luas satu tulangan 1/4 pi d kuadrat, sekian ketemunya ya. Nah, jumlah tulangan N sama dengan AS dibagi A. Jadi 784 dibagi 201 ketemu 3,89, dibulatkan 2 buah. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, setelah kita buat satu rumus, kita tinggal ganti-ganti. Misalkan kita ganti, nah, ini sudah berubah sendiri ya. Oke, kita ke tulangan bagel sekarang, sengkang. Untuk tulangan bagel kita klik. Nah, ngeceknya ini kita klik kanan ya teman-teman. Kita klik kanan. Nah, kita klik kanan. Ini ada share stylenya. Ini adalah rasio antara luas tulangan dibagi spasi. Ini ya. Untuk bagian tumpuan kita cek di tumpuan ya. Bagian atas ini tumpuan 1,403. Nah, ini sama ya, tumpuan sebelah kanan ini sama ini ya. Bagian tumpuan. Nah, bagian tumpuan 1,403. Ini adalah rasio ya, ulangi ya. Ini adalah rasio atau perbandingan ya antara luas tulangan dibagi spasi. Nah, untuk diameter tulangan kita menentukan ya, bisa kita pilih diameter 10 atau yang lain ya. Diameter 10. Nah, kita cari luas tulangan AB-nya. Ini adalah untuk dua ini. Dua tulangan geser ini. Kan ada yang vertikal, ini ada dua ini. Jadi 2 dikali 1/4 pi diameter tulangan kuadrat. Maka itu 2 kali 1/4. Nah, ini. Oke. Nah, 2 kali 1/4 pi diameter kuadrat. Ketemu ini 157 ini untuk dua tulangan ini. Nah, kita tinggal mencari spasinya. AB dibagi rasio ketemu 178. Kita cek dengan spasi maksimum sesuai SNI ya. Nah, kita tinggal mencatat atau membuat tabelnya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa juga ditabelkan ya. Ditabelkan bisa supaya lebih rapi, nanti bisa ditabelkan sendiri. Oke, demikian ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.